Halo, Arno. Selamat makan, Arnie. Tapi sepertinya itu ide yang buruk. Tapi tolong jangan tersedak. Arnold, cara matimu sangat tidak nyaman. Aku punya lebih banyak ide eksperimen. Tapi mungkin kami bisa mentransfer kesadaranmu ke flash drive. Aku ingin tahu berapa gigabyte yang kita perlukan. Sulit dipercaya, tapi otak Arnold memiliki kepadatan memori yang sangat besar. Kapasitasnya adalah 2,5 juta gigabyte abstrak. Untuk ini kita memerlukan 2.500 hard drive dengan volume masing-masing 1 terabyte. Berlangganan dan klik suka untuk mengetahui lebih banyak fakta menarik pria malam. Jangan khawatir, Arnie. Sebentar lagi kamu akan menjadi cyborg. Setengah robot, setengah manusia. Lalu kamu tidak akan takut pada apapun juga. Semua orang akan takut kepadamu. Hasta la vista, sayang. Sebagian besar otak ditempati oleh berbagai proses kehidupan. Bahkan untuk kentut pun dibutuhkan jutaan neutron. Volume memori sematik, yaitu informasi dalam simbol pengetahuan tentang dunia, jauh lebih kecil daripada volume total. Misalnya untuk mempelajari seluruh bahasa Inggris hanya membutuhkan 12 megabyte. Jangan khawatir, Arnold, kami berhasil mentransfer semua data dari otakmu. Padahal sebenarnya jumlahnya tidak sebanyak itu. Semuanya muat dalam satu flash drive. Aku bahkan memasang beberapa fitur yang baru. Sekarang, kamu, Arnold, bisa menyelesaikan soal matematika tanpa kalkulator. Memori kerja otak yang tepat bisa menampung antara 5 hingga 9 digit sekaligus. Itu hanya sekitar 40 bit atau 5 byte. Kamu bisa meningkatkan memori kerja dengan menggabungkan berbagai elemen. Misalnya 3, 5, 2. Itu adalah 3 elemen. Tapi 352 itu salah satu elemen. Arnold, kamu bisa mulai menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Dan sekarang kamu tidak perlu khawatir sakit perut karena terlalu banyak makan pizza. Namun, ada beberapa masalah kecil sekarang, sobat. Toby tidak mengenalimu lagi. Berbaring di tempat tidur itu bermasalah. Dan kamu tidak bisa makan makanan biasa. Dan dia terlihat lapar. Arnold, lihat, itu kau. Tapi dari masa depan. Tunggu, Arnold, dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun. Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali. Pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara. Tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan! Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Arnold? Arnold! Apa kau tidak apa-apa? Arnold, kau terluka parah. Jadi dokter memberimu sedikit pembaharuan. Hampir seperti baru. Tapi ada satu masalah.
Kini kita butuh prajurit tanpa implan dan kau harus kembali ke masa lalu dan menemukannya. Dan ini dia relawanmu, bawa dia masuk ke portal. Deja vu. Sepertinya aku sudah pernah lihat ini sebelumnya. Selamat ya, kamu berkesempatan menjadi orang pertama yang berhasil mengkloning. Masuk ke dalam mesin Arnold, apa mungkin terjadi kesalahan? Sekarang mari kita lakukan sedikit pengujian. Apa ini? Cloning tidak bekerja seperti yang kuharapkan. Otakmu telah terbelah menjadi 2 dan masing-masing dirimu hanya memiliki 1 belahan otak. Astaga! Corpus callosum menghubungkan belahan otak dan terdiri dari 200 sampai 250 juta serabut syaraf. Masing-masing panjangnya beberapa sentimeter. Jika nenekmu merajutnya menjadi seutas benang, itu bisa membungkus mengelilingi bumi sebanyak 3 kali. Itu luar biasa. Mari kita uji kemampuan kognitifmu. Bagus sekali, Arnold berotak kiri, Arnold berotak kanan. Apa-apaan ini? Benar. Belahan otak kiri bertanggung jawab atas bahasa. Otak belahan kiri mengontrol bagian kanan tubuh, dan belahan kanan mengontrol bagian kiri. Jadi, jika corpus callosum diangkat, seperti yang dilakukan pada kasus epilepsi parah, orang tersebut awalnya akan bingung antara anggota tubuh kiri dan juga kanannya. Mari kita kembalikan semuanya seperti semula. Masuk ke dalam mesin, Arnold. Hei, satu persatu, jangan berebut. Kami tidak bisa memulai tanpa kalian berdua. Hati-hati. Tampaknya macet. Tunggu sebentar, sobat. Sebagian besar area otak di kedua belahan otak terduplikasi. Oleh karena itu, jika salah satu belahan otak dihilangkan, atau jika seseorang dilahirkan hanya dengan 1 belahan otak lainnya bisa menggantikan fungsi belahan otak yang hilang tersebut. Bayangkan, otak adalah bola besar berisi kabel yang sangat kusut. Dan kau harus hubungkan dengan sangat hati-hati tanpa merusak apapun. Arnold, lari! Waktunya membayar parkir atau mobil derek akan membawa mobilmu. Kita harus ambil kuncinya dari simpanse ini sesegera mungkin. Dengan biaya parkir seperti ini, kau harus hidup dengan makan ramen instan hingga akhir bulan. Pakailah baju monyet. Dengan begini kemungkinannya akan lebih bagus. Percayalah, aku tahu baunya seperti daki, tapi hanya selama 5 menit. Sekali lagi, Arnold, kau pasti bisa. Hei, Bung, kau mau bawa Arnold kemana? Hanya aku yang boleh bereksperimen padanya. Elon, tolong jangan kasar pada Arnold. Tapi sungguh, aku bicara dengan siapa? Aku hanya suara di dalam kepala si bodoh ini. Ukuran dari otak Arnold hampir sama dengan primata itu. Dan chip versi ini akan sangat cocok padanya. Berkat Neuralink dan Wi-Fi, kini Arnold bisa berkomunikasi dengan pemilik lain dari alat ini lewat kekuatan pikiran. Dia juga mendapat manfaat dari peningkatan kecepatan interaksi dengan internet yang luar biasa. Arnold, ayo, konsentrasi, kau pasti bisa. Unduh bahasa isyarat monyet dari internet. Aku tidak pernah ragu kau akan berhasil, Arnold, tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya seharian penuh. Jangan khawatir, Arnold. Mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi, coba tebak gambar apa ini? Salah! Dan yang satu ini? Bukan! Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi saraf. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan.
Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak? Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Wow, kamu mau mengunggah gambar itu ke Tinder? Kamu pikir akan ada yang suka? Mustahil, ada pesan baru. Kamu diajak berkencan, Arnie. Foto lugu media sosialmu ini, seperti jutaan foto lainnya, merupakan bagian dari database pengenalan wajah di jalan. Di Amerika Serikat, setiap detik orang dewasa ada dalam database dan bisa dilacak dengan bantuan 50 juta kamera jalanan. Karena itu, kecerdasan buatan dengan kemungkinan 99% akan menemukanmu dimanapun kamu berada. Tapi, kecerdasan buatan tidak bisa membantumu mengatur lemari pakaian. Lagi pula, sulit untuk memilih di antara dua kaos hijau. Arnold, yang penting adalah jadilah diri sendiri dan bersikaplah natural. Iya, jangan berlebihan. Basis data populer ChatGPT-3 bisa sebanding dengan 285.000 buku berisi 200 halaman. Kalau seseorang membaca 7 buku dalam seminggu, maka baru setelah 5.470 tahun, dia akan sampai buku terakhir. Kecerdasan buatan bisa mengatasi tugas ini hanya dalam 5 tahun, yang 101,143% lebih efisien dibandingkan dengan manusia. Grogi, aku juga. Dan itu dia. Wow, sangat cantik ya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padamu? Mencurigakan. Apa dia tertawakan leluconmu? Sangat mencurigakan. 10 kali strike berturut-turut, benar-benar mencurigakan. Arnie, kamu itu fotografer yang buruk. Tidak mungkin. Apakah dia robot dengan kecerdasan buatan? Sepertinya dia tidak menginginkan cintamu, Arnie, tapi sesuatu yang lain. Sebaiknya kamu lari, Arnie. Peluncur granat XM25 menggunakan kecerdasan buatan yang mampu mengenali target secara mandiri dan memilih metode ledakan. Tapi, senjata dengan kecerdasan buatan yang paling populer tetaplah drone. Drone bisa mengenali wajah dari jarak 1 mil dan butuh waktu tidak lebih dari 2 detik. Tapi siapa tahu, mungkin drone ini akan menjatuhkan sesuatu selain dari bom. Arnold, kamu tidak akan dengan mudah menyingkirkan wanita cyber ini. Tunggu, aku punya ide. Apa kamu bawa ponselnya? Cepatlah Arnold, kamu harus mematikannya. Tekan tombol warna merah. Tampaknya sudah berhasil. Kamu akhirnya selamat. Apa-apaan ini? Arnold, menurutku pacaran bukanlah keahlianmu. Mungkin kita harus bertanya pada ChatGPT apa masalahnya. Pesawat luar angkasa Elon Musk telah hancur. Kegagalan lain setelah peluncuran Cybertruck yang membawa malapetaka. Dia benar-benar ingin menguasai Mars. Elon Musk telah berhasil mendehidrasi manusia dan mengemasnya menjadi kapsul. Begini, cara kerjanya seperti mie instan, tambahkan saja air. Di dalamnya ada 67,5 miliar kapsul. Jadi sekarang akan ada 10 kali lebih banyak orang bodoh di bumi. Tapi ini bukan masalahmu. Meskipun sebenarnya itu mungkin masalahmu juga sekarang. Dengan begitu banyak orang, tidak semua akan mendapatkan transportasi lebih cepat untuk berjalan kaki. Setiap orang di planet ini menghasilkan sekitar 0,75 kilogram sampah setiap hari. Jadi, lebih dari 200 triliun ton sampah per tahun. Ini cukup untuk mengisi sekitar 99 Grand Canyon. Pembangkit listrik sedang dibangun di mana-mana. Karena 75 miliar orang mengkonsumsi sekitar 125 miliar kilowatt per hari. Jumlah listrik ini cukup untuk mengisi daya 8 triliun iPhone. Tapi ini juga berarti memancarkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Kau tidak perlu menjadi seorang jenius untuk menyadari betapa seriusnya hal ini akan mempengaruhi iklim. Ruang kosong menjadi terbatas. Jadi inilah teman sekamar barumu. Hanya laki-laki. Reproduksi sangat dilarang oleh hukum dan hukuman mati bagi yang melanggar. Dunia ini jelas tidak membutuhkan Arnold kecil nakal berkeliaran. Kau selalu sial soal urusan dengan wanita. Ngomong-ngomong, apa kau lapar? Apa kau ingin makan sesuatu? Semua makanan sekarang sintetis dan didaur ulang. Kau baru saja mencicipi daging terbuat dari kertas toilet daur ulang.
Aku memasaknya hanya untukmu. Seperti peribahasa, seekor babi yang tidak bisa menghargai nilai mutiara. Kau harus habiskan malam di sudut ini. Karena peningkatan CO2, semua gletser telah mencair dan membanjiri 35% daratan. Mengingat kebutuhan pertanian masyarakat untuk makanan, kurang dari 1% yang tersisa untuk perumahan. Sekarang, hanya orang kaya yang mampu tidur dengan kaki berselonjor. Sial, Arnold, aku iri pada orang pendek sepertimu. Duduk dan tonton film di internet di Slowflix. Ups, untuk masuk kau harus mengambil nomor dan mengantri.